Nah, Kemenak sendiri menentukan bahwa harga itu tidak boleh kurang dari 23 juta. Itu sebenarnya positif. Sahabat Zafir. Nah, ada pertanyaan nih. Gimana cara bedain travel umroh resmi sama yang bodong? Nah, ini teman-teman perlu waspada memang. Tapi gampang aja teman-teman, untuk bedainnya bisa dicek di aplikasi namanya Satu Haji. Itu aplikasi resmi dari Kemenak. Satu Haji atau kalau nggak Haji Pintar. Nah, itu bisa dibuka di Play Store atau App Store-nya. Dicek di situ nanti ada masuk, kemudian nanti ada umroh dan haji khusus. Nah, itu semua travel resmi pasti tercatat di situ. Contohnya misalkan Zafir, kita cari. Jadi nanti kita buka, kemudian umroh dan haji khusus, kemudian penyelenggara PPIU. Nah, di situ di search umroh PPU-nya, namanya. Kalau misalnya kan namanya Zafir. Zafir Berkah Indonesia. Nah, itu pasti alamatnya sesuai, kemudian direkturnya sesuai kayak gitu. Itu bisa dicek di situ. Itu kalau di situ ada berarti resmi, tapi nggak cukup dengan resmi kalau saat ini. Karena tahu sendiri banyak banget ya yang mungkin resmi tapi juga ada yang nakal kayak gitu. Itu perlu dilihat lebih lanjut terkait apa? Fasilitasnya, terkait track recordnya, itu perlu dicek. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ada paket umroh murah banget, cara ngecek amannya gimana ya? Nah, murah itu memang oke, tapi kalau murah banget itu perlu dicurigai atau perlu dipertimbangkan lagi. Karena apa? Kalau murah banget artinya mungkin fasilitasnya juga bisa jadi murah juga kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, Kemenak sendiri menentukan bahwa harga itu tidak boleh kurang dari 23 juta. Itu sebenarnya positif. Positifnya apa? Positifnya karena memang ya ada standar layanan atau fasilitas juga. Tapi juga mungkin perlu dipertimbangkan kalau misalkan harganya di bawah 23 juta itu perlu diwaspadai. Karena apa? Fasilitasnya ya bisa jadi kurang kayak gitu. Kurangnya apa? Bisa jadi hotelnya terlalu jauh, bisa jadi hotelnya di daerah tempat yang sangat nanjak, bisa jadi hotelnya di biasanya nyebutnya di sana dar-dar atau tempat-tempat kecil seperti kayak apa ya? Kayak rumah-rumah Arab yang dipakai itu ada yang di sana seperti itu. Tapi itu semua bisa lebih aman ya. Bisa lebih aman karena apa? Sekarang visa itu lebih ketat teman-teman. Jadi untuk penentuan atau pengeluaran visa itu harus ada booking hotel. Itu di situ booking hotel itu juga harus sesuai atau terkonfirmasi dengan namanya nusuk. Nah itu nanti semua Milah yang urus. Teman-teman nggak usah ribet terkait itu karena apa? Paketnya Milah insya Allah semuanya sudah terkonfirmasi sama nusuk. Jadi insya Allah pasti aman dan visanya insya Allah pasti bisa keluar kayak gitu. Nah, perlu dicek juga kalau misalkan harga umrohnya itu hemat banget, itu bisa dicek terkait layanan fasilitasnya. Fasilitasnya bisa dicek, kira-kira tempatnya seperti apa. Misalkan ditanyain Pak atau Bu gitu, hotelnya di daerah mana? Nah, karena memang ada beberapa tempat di sana. Ada daerah namanya Misfalah, itu jalannya cenderung datar, tapi agak jauh dan di situ hotel-hotelnya lumayan kecil-kecil. Ada namanya daerah Ajiat, yang mungkin daerahnya nanjak. Nah, hotelnya nanjak apa enggak nih tempatnya? Ada juga kalau milih untuk mengakali paket hematnya, biar paketnya hemat, ada namanya Pak Mat paket hemat, itu hotelnya milih pakai shuttle. Itu memang enaknya apa? Karena pakai bis, pakai shuttle, itu 24 jam dan gratis. Itu bisa seperti itu. Dan jalannya dari terminal sampai ke Masjidil Haram itu cuman ya 200 meter, 250 meter kayak gitu. Dan untuk naik bisnya itu cuma 2 sampai 3 menit. Itu cara Milah mengakali gimana caranya agar umroh itu hemat tapi tetap nyaman kayak gitu. Jadi bukan di daerah yang nanjak, bukan di daerah yang dari yang kecil-kecil, bukan di daerah yang sangat padat seperti itu. Nah, kalau hemat ini juga perlu dipastikan apa harganya udah all in belum. Jadi jangan sampai kalau misalkan ternyata nanti harganya hemat nih 23 juta tapi ternyata masih nambah asuransi, masih nambah airport tax and handling, masih nambah buat perlengkapannya, masih nambah buat guide-nya, itu banyak. Jadi pastikan dulu harga murah atau harga hemat dipastikan sudah all in semuanya atau belum, atau kira-kira ada tambahan apa aja kayak gitu. Itu perlu dipastikan. Pertanyaan lagi, sebelum bayar umroh apa sih yang perlu dicek kira-kira? Pastinya yang 5 pasti itu perlu dicek semuanya terkait izin travelnya, terus kemudian terkait fasilitasnya, terkait tanggal keberangkatan yang sudah fix atau belum, itu perlu dicek semuanya. Terus juga tadi fasilitasnya bisa dicek semuanya, bisa dicek di Maps atau tanyakan ke bagian sales atau bagian yang konsultannya, ditanyakan kira-kira fasilitas seperti apa, bisa dijelaskan, bisa tunjukkan videonya.
Itu penting kayak gitu karena apa? Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Kalau di Miles sendiri, jujur, Miles biasanya booking tiket dulu, baru nanti Miles rilis. Artinya tanggal itu sudah terkonfirmasi ke maskapai dan sudah Miles booking, yang insya Allah pastinya sudah pasti berangkat kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Kalau misalkan tanggalnya belum fix, berarti bisa jadi berubah-berubah. Kalau berubah-berubah, cutinya bisa berubah juga. Kalau mundur, cutinya nanti mundur lagi. Nah itu kan pasti nanti akan mengganggu terkait aktivitas kita yang ada di Indonesia. Jadi itu perlu dipertimbangkan sebelum mendaftarkan. Tapi yang paling penting coba dicek terkait track recordnya. Jadi sudah berapa lama, sudah melayani berapa ribu jamaah, dan pelayanannya direview seperti apa. Ada satu tips yang dari Meleh, bisa dicek di Google Maps. Google Maps itu nggak bisa diakali karena apa? Itu pasti dari customernya langsung, dari jamaahnya langsung, dan itu tidak bisa diedit oleh admin. Kalau di Instagram atau di video itu bisa di-cut, bisa diubah-ubah, tapi kalau di Google Maps itu udah pasti. Jadi bisa dicek di Maps-nya. Oke, itu mungkin tips dari Mileh sebelum teman-teman mendaftarkan bisa dicek. Kalau ada saran atau komen, boleh di komentar ya.